Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Wih, mantap sekali Kak Sabila. Insya Allah. Nah, hari ini seperti yang kemarin kita akan ngedots bareng-bareng. Apa itu dots ya? Buat yang baru join yang enggak ya, buat yang baru join yang nggak tahu dots itu apa? Dots itu drawing on the spot. Nah, hari ini adalah jadwal untuk membuat kepala. Wih, halo Kak Fai. Nah, jadi kita latihan dan belajar bareng-bareng ya kawan. Masya Allah. Nah, selanjutnya kita apa yang harus kita lakukan seperti biasa. Nah, ini Irsa pakai aplikasi HiPaint. Nah, ini kita custom dulu ukuran kanvasnya 2000 kali 2500, PPI atau DPI-nya 300. Terus kita centang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat kepala. Aplikasinya gratis kakak aku, tapi emang dia itu banyak iklannya gitu kan. Jadi biasanya Irsa upgrade untuk ngilangin iklannya aja. Kayaknya 31.000 atau berapa gitu, Irsa lupa. Nah, oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, di sini Irsa pakai brush custom sendiri. Ya kan? Nah, ini terserah teman-teman mau pakai warna apa. Nah, seperti biasanya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, banyak yang udah tahu. Nah, kita akan latihan untuk membuat kepala. Nah, basic kepala itu pada umumnya itu adalah berbentuk lingkaran. Tapi, apakah boleh gitu kan? Kita membuat kepala dengan bentuk yang lainnya? Boleh jawabannya ya. Gak ada yang ngelarang. Karena bisa kita buat kayak kotak ataupun segitiga. Ih, makasih banyak teman-teman aku yang udah nge-like-in, yang udah di sini. Makasih ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari bentuk lingkaran. Nah, tapi juga bisa nanti kita buat kayak bentuk kotak. Base shape-nya adalah kotak, tapi nggak selalu kotak kayak gini. Contohnya dia SpongeBob. Kalau kola nggak tuh. Nah, bisa juga kayak kotak atau misalkan kayak segitiga kayak gitu ya. Nah, tapi kita fokusnya ke lingkaran dulu. Iya, betul, mirip sama Procreate. Nah, tampilan layarnya juga. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari yang namanya bentuk lingkaran. Nah, di sini bentuk lingkaran Irsa mau duplikat dulu biar mempermudah Irsa nantinya. Nah, biasanya untuk membuat kepala itu pasti ada apanya? Ada hatinya. Enggak. Kak, kita boleh pakai kuas punya orang enggak? Boleh, asalkan itu emang emang bisa digunakan untuk semua orang boleh. Karena kan ada yang berbayar, ada yang kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan kakak pakai Ibis Pen tuh banyak banget tuh brush yang di Pinterest kan, QR-nya tuh banyak banget. Nah, itu bisa dipakai secara umum. Gitu kawan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita udah bikin lingkaran. Terus kan dalam wajah itu kan ada mata, hidung, mulut, telinga gitu kan. Nah, jadi kita bisa tambahkan namanya garis vertikal atau garis bantu berupa yang garis vertikal maupun yang horizontal. Horizontal itu yang tidur. Ya kan, bawah horizontal. Gitu. Kakak temenan dong. Halo Kak, temenan. Oke. Nah, kayak gini. Nah, seperti yang biasanya ya, teman-teman yang sering ikut live versi udah bosan kayaknya. Ya, tapi semoga tidak apa-apa ya. Nah, di bagian garis vertikal dan horizontal, nah dia tuh adalah garis bantu. Yang mana garis vertikal itu, vertikal tuh yang lurus ya. Nah, ini sangat nggak lurus gambarnya. Bentar ya, posisi. Oke. Nah, bentar. Nah, kayak gini. Garis vertikal itu akan membantu kita untuk meletakkan apa? Hidung, ya kan? Terus dagu. Nah, terus ujung rambut kayak gitu ya. Ujung rambut. Tulisannya Esa kok cimit-cimit ya. Nah, terus di bagian vertikal, horizontal itu ada mata. Mana matamu? Ini mataku, mata-mata, gitu kan. Alis, terus ada telinga. Nah, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Ini adalah garis bantu vertikal dan horizontal. Apakah harus lurus-lurus saja? Enggak. Kawan jawabannya enggak. Jadi nanti tuh dia bisa melengkung dan nanti Irsa akan jelaskan secara singkat di yang lainnya ya.
Nah, ini basicnya seperti ini. Nah, ini Irsa mau pindahkan dulu. Oke, dan Irsa duplikat. Kok banyak duplikat-duplikatnya? Iya, biar kita tidak susah gitu ya. Nah, seperti ini kawan. Oke. Nah, mantap. Kakak pakai brush apa? Irsa pakai brush Irsa sendiri, kakak aku. Tapi Irsa kalau misalkan bawaan dari high paint-nya itu Irsa paling suka yang chalk atau charcoal. Nih, chalk charcoal. Irsa paling suka itu. Nah, oke, kita lanjut. Wih. Ini kayak mana nih baju Irsa? Oke. Nah, biasanya Irsa kalau udah bikin garis bantu kayak gini, nah itu Irsa turunin dulu opacity-nya biar mempermudah. Nah, biar kayak nggak ngedistract gitu. Ntar ya, ini kok nggak mau gerak-gerak dia. Oke. Halo teman-teman semuanya. Salam kenal dan selamat bergabung. Nah, kita tambahkan layer baru di atasnya untuk membuat sketsa yang lebih halus. Nah, kita mulai dari mana? Halo Kak Helda. Nah, kita mulai dari bagian wajah. Nah, Irsa biasanya mulainya dari wajahnya. Nah, biasanya Irsa mulai dari sini. Nah, jadi kayak misalkan wajah itu kan ada kayak pelipis matanya gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa buat kayak gini. Tapi apakah bisa kalau misalnya aku buat lurus saja? Jawabannya bisa gitu kan. Jadi don't like people difficult cina gitu kan. Baru comeback. Iya bener. 1 bulan hiatus. Nah, ini misalkan nggak pakai garis itu. Nah, teman-teman bisa buat semacam ini. Nah, terus tadi kan saya bilang ya bagian garis horizontal vertikal. Enggak kok Kak, aman, masih baru mulai. Nah, bagian garis vertikal itu kan membantu kita untuk meletakkan dagu. Iya, Cina. Jadi kalau ini kan garis bantu lingkaran ya, wajah. Kalau misalkan titik dagunya tuh di bawah, dia tuh looknya bakal lebih dewasa daripada ketika kita buat pas sesuai dengan garis bantu. Nah, contohnya seperti apa kawan? Nah, mari kita coba. Coba dengan titik dagu yang jauh dari garis bantu ya, yang pertama. Nah, misalkan kita buat garis yang seperti ini. Bentar. Nggak usah kasih garis lah. Kita intinya buat yang agak jauh dari garis bantu horizontal vertikalnya. Nah, terus tuh ya teman-teman, gambar wajah tuh tiap ilustrator tuh beda-beda. Nah, jadi teman-teman bisa temukan kenyamanannya masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita terus aja ikutin garis bantu lingkaran yang udah ada. Nah, kemudian ayah setting alarm sepertiku. Betul, karena udah ada jadwalnya ya. Nah, yang ini, yang garis bantu ini coba Irsa duplikat dulu ya, biar teman-teman tahu perbedaannya ketika garis dagunya, titik dagunya itu jauh sama dekat. Nah, contohnya di sini kita akan perdekat ya. Jadi nggak LDR-an lagi dia gitu, cenah. Oke, nah kayak gini ya misalkan. Nah, buat aja kayak gini. Ini kan looknya bakal beda ya. Apalagi ketika kita buat dia itu semacam lebih tirus daripada ini. Nah, looknya tuh bakal jauh kelihatan lebih dewasa. Nah, kayak gini. Tolong jangan dihitung lagi ya berapa kali Irsa ngomong nah. Nanti teman-teman pusing. Oke, kayak gini ya. Jadi kayak semakin tirus, nah looknya tuh bakal kelihatan lebih dewasa gitu kan. Kalau misalkan semakin gemoy, ya gemoy. Ya, oke, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Di sini posisi telinga. Nah, itu biasanya macam-macam. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya wajah, teman-teman letakkan di bagian telinga. Nah, di sini telinga atas, sini telinga bawah. Terus tarik ke depan. Nah, dia itu ternyata seukuran mana ya? Sebentar, matanya Irsa. Irsa pakai kacamata, makanya kok susah. Oh, iya, alis dan hidung. Misalkan hidung tuh ujungnya di sini ya. Nah, berarti itu telinganya tuh di sini. Nah, itu the real ketika in real life gitu kan. Teman-teman bisa coba cek. Ternyata kayak ujung telinga atas itu sama dengan si alis. Nah, ujung bawahnya itu sama dengan ujung hidung kita gitu. Itu normalnya. Ya kan? Tapi kan kita suka yang ini ya bikin yang tidak normal. Atau sesuai dengan style kita.
Kok aku anteng ya kak? Oh, Masya Allah, anteng ya, diem baik-baik di situ. Jangan kemana-mana. Oke. Nah, kak tadi kan telinganya secara umum seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buat kayak lebih kecil atau misalkan lebih gede gitu, bisa banget gitu kan. Itu sesuai dengan stylenya teman-teman. Maaf ya kak. Apa nih? Oke, nah misalkan kayak gini ya, kita buat yang agak real gitu kan. Nah ini bisa banget. Kak, kok gede banget ya kak? Iya, kita kecilin aja kawan. Jangan jangan takut. Oke, misalkan kayak gini. Terus, nah yang bagian bawah, teman-teman tuh bisa banget kayak ini kan dia nggak terlalu cabi ya. Nah sebenarnya satu kalau bikin wajah itu agak cabi kawan. Nah caranya cabi itu gini kalau ala Irsa. Weh. Jadi kayak dibuat kayak semacam kacang tapi kacang gemoy gitu kan. Jadi kayak kalau kacang kan gini ya biasanya tuh. Ya. Nah, kalau kepala gemoy ala Irsa kayak gini. Halo pagi Kanae dan teman-teman semuanya. Masya Allah berkah selalu ya. Sehat selalu, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi sedih semoga lekas bahagia. Asik. Nah, kayak gini ya. Ini contohnya. Nah, terus telinganya di sini, pas garis bantunya. Tapi itu kondisional banget sih teman-teman. Kadang tuh Irsa kayak bikin garis bantu tuh gini, kayak ini ya nggak setengah lingkaran gitu kan. Jadi nanti bisa disesuaikan aja, sesuai dengan kebutuhan. Ya, selamat kepada Kak Hafani karena udah tidak telat lagi. Yeay. Nah, selanjutnya kita buat telinganya lagi. Kasihan telinganya cuma satu. Nah, begitu kawan, gitu ya. Oh iya, nah teman-teman bisa kayak buat ha gitu ya. Oh enggak ada yang kayak a tapi nggak lengkap. Nah kayak gini nih bisa banget gitu. Ya ini kan beda nih kan, dia kalau misalkan titik dagunya tuh jauh dari garis bantu, pasti dia looknya akan lebih dewasa daripada yang pas garis bantu atau dikit jaraknya dengan garis bantu lingkarannya. Seperti itu kawan. Betul, nanti itu akan kita pelajarin bareng-bareng, belajar bareng, latihan bareng untuk membuat kepala dari berbagai hadap. Nah, jadi kita buat yang hadap depan dulu hari ini dan nanti dilanjut yang hadap-hadapan. Oke. Nah, tips menemukan art style. Oh, aduh, kemarin udah ada kelasnya nih. Tapi bukan sama Irsa. Nah, iya gitu. Jadi kalau misalkan art style itu teman-teman sekilas info ya. Kalau misalkan art style, jadi ketika teman-teman memulai untuk menggambar, nah jangan terlalu apa sih namanya, overthinking ya kayaknya ya. Overthinking atau misalkan, art styleku gimana gitu kan. Sebenarnya art style itu dia akan muncul ketika teman-teman berlatih ya. Teman-teman berlatih membuat sebuah karya dan terus latihan-latihan. Nah, nanti dari setiap karya yang hasil teman-teman buat gitu. Nah, nanti tuh akan menemukan kesamaannya dan menemukan art style-nya sendiri gitu kan. Bayangkan ya, aku baru gambar satu nih. Kok aku bingung art style-ku seperti apa? Emang kakak gambarnya udah berapa? Baru satu. Nah, itu bingung jadinya ya. Gimana nih? Biar tahu itu kamu banget gitu kan. Jadi harus sering latihan. Gitu. Kak, judul pakai outline tuh sebenarnya gimana? Kayak mana ini? Judul pakai outline ini jangan-jangan tugas ya? Nanti ya. Boleh by PC. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Kayak selalu bekor apa? Belkar kakak lebih. Nah, GoJodok Irsa belum pernah nyoba di iPad. Kalau misalkan kakak mau kirimin GoJodok ke Irsa, boleh banget, nanti Irsa review. Oke? Nah, selanjutnya kita buat hidung teman-teman. Nah, style hidung Irsa tuh dia tuh nggak realis gitu ya. Jadi dia tuh kan seharusnya ngadep depannya tuh kayak gini kayak, atau misalkan kayak mana gitu ya, sewajarnya hidung gitu kan. Bukan gini hidung, kayak gini misalkan ya, sewajar-wajarnya hidung. Tapi kalau misalkan Irsa tuh buat stylenya yang terserah Irsa gitu. Jadi hidungnya kayak miring gitu kan. Padahal posisinya sebenarnya lurus gitu, tapi Irsa hidungnya miring gitu. Nah, seharusnya kan lurusnya kayak gini ya. Kayak misalkan gini, ini kan hidung nih. Nah,
Nah, terus kayak gini, ini realisnya gitu kan, hidungnya lucu-lucu imut gemes kewak gitu kan. Nah, tapi Irsa buatnya kayak gini, it's okay Gwencana gitu kan. Terus kita buat yang di sebelah sini. Nah, makan hidungnya miring-miring kemana-kemana. Oke, nah ini kan gambarnya imut nih ya, kayak udah bantet lucu kewak gitu kan. Nah teman-teman bisa perdukung lagi gambarnya itu biar makin gemes dengan cara apa? Nah nanti untuk membuat mata, hidung, dan mulutnya itu jaraknya deketin gitu, jangan jauh-jauh gitu kan. Kalau jauh nanti dia looknya nggak imut gitu kan. Nah itu yang berlaku pada ketika teman-teman gambar chibi, atau teman-teman misalkan tahu gambar chibi itu seperti apa. Nah kalau misalnya diperhatikan jarak mata, hidung, dan mulut itu sama. Kok sama sih? Deket gitu kan, nggak jauh-jauh. Kayak cara Arsel tetap sama gimana ya? Arsel aku ganti-ganti mulu. Nggak apa-apa kak, saya juga sering ganti-ganti kok. It's okay Gwencana. Nanti dari gambar yang kakak buat, nanti kakak akan menemukan kenyamanannya. Asik, kayak cari jodoh. Terus kita bikin matanya dulu ya sambil ngobrol. Nah buat matanya kayak gini. Jadi kalau misalkan buat karakter yang gemesin gitu kan, macam-macam sih. Kadang ada yang bikin matanya cuma titik gini aja. Apakah boleh? Tentu saja boleh kawan gitu kan. It's okay gitu kan. Nah tapi kalau misalkan Irsa tuh biasanya bikin mata yang dia melengkungnya kayak ini, kayak bukit gitu kan. Jadi tinggi banget, setinggi harapan ayah bunda. Asik. Setinggi harapan kita ke keras. Astagfirullahaladzim. Oke lanjut. Nah kalau misalkan normalnya kan gini ya, matanya tuh kayak ke bawah. Kok ke bawah sih, ketika matanya melek banget gitu. Soalnya itu kalau senyum kayaknya tinggal garis aja gitu loh. Nah ini teman-teman bisa buat mata yang seperti ini, bisa dibuat kayak belok gitu, belok ke kanan. Nah terus alisnya di sini ya, terus mulutnya di sini gitu. Kalau misalkan ini kan normalnya kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bikin jaraknya itu berjauhan, LDR-an cina gitu kan. Nah itu dia looknya bakal beda. Nah coba kita buktikan. Survei membuktikan. Tiba-tiba survei membuktikan, ya ampun. Oke ini kita udah duplikat ya. Kita geser dulu. Nah ting 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 ting. Nah coba kita breakdown dulu ya. Misal nih jarak mata, nah itu jauh sama hidung sama mulut kayak gini. Nah tuh looknya bakal beda. Apalagi misalkan jarak mulut sama hidungnya agak jauh dikit juga. Tuh. Nah dari gambar yang sama, bentuk mata yang sama, alis, hidung, mulut yang sama, tapi ketika jaraknya dia itu berbeda, nah hasil looknya tuh bakal beda kawan gitu. Yang dekat itu jauh lebih imut. Aduh enggak ya, bercanda. Nah jadi tuh kayak semakin dekat dia tuh looknya bakal lebih imut daripada yang berjauhan, kayak gitu konsepnya Cina ya. Nah jadi semoga bisa ditangkap ya kan. Nah kita lanjut ke bagian atas. Nah di sini nggak kepake ya, kita pindahin dulu dia. Oke, kamu pergi sana, set, hilang deh kita. Nah terus kita lanjut di bagian sini. Nah karena ini kan udah kayak apa ya, dagunya tuh kayak udah panjang gitu kan ya, dia tuh tirus juga kan. Nah berarti kita akan buat looknya itu tampak lebih dewasa daripada gambar yang bawah. Nah jadi gimana cara membuat looknya dewasa? Kadang bentuk matanya itu tidak sebelok si anak-anak kawan, jadi itu bisa dibuat kayak lebih kecil atau lebih sipit kayak Irsa. Apa iya? Enggak gitu. Nah jadi kita bisa bikin kayak matanya gini ya. Nah ini misalkan cewek, dia tuh dikasih aja bulu mata cetar membahana halilintar gitu, badai. Oke, wah teman-teman banyak banget komentarnya. Nanti Irsa ini ya baca ini ya. Irsa mau buat mata dulu. Oh iya teman-teman, Irsa tuh punya kemarin tuh buat gerakan ya, gerakan pramuka. Enggak ya, bercanda. Nah itu Irsa bersama komunitas Irsa Golden Snail, juga ratusan ilustrator. Nah itu buat sebuah kalender. Jadi teman-teman yang mau cetak untuk pribadi atau misalkan untuk lembaga pendidikan atau kebutuhan literasi, bisa banget buat download. Nah Irsa izin ya. Wah kelihatan.
Nah, di sini teman-teman nih, ini ada hasil karya teman-teman yang lainnya. Ini ada 144 karya yang terkumpul. Nah, ini dijadikan kalender dan juga poster gitu. Nah, teman-teman bisa download di bio Irsa gitu. Ini lucu banget nih. Banyak banget kan ilustrasinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini. Jadi jarak hidung matanya itu kayak agak jauhan. Nah, ini kita geser dulu biar dia lebih simetris. Nah, hidungnya teman-teman bisa agak ke bawahnya dikit. Oke. Nah, terus bagian mulut, nah bisa dibuat seperti ini. Looknya beda kan? Beda. Terus kita bikin alisnya deh. Kalau Irsa alisnya buat kayaknya ya buat kayak gini aja. Kadang tuh Irsa bikin yang lebih bervolume, jadi kayak gini. Nah, gitu kawan. Oke, Irsa baca dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat atau bisa mau coba sendiri juga boleh. Cara bikin mata kak aku nggak bisa-bisa. Nah, ini matanya. Cara menentukan harga buat awal-awal buku. Wah, ini ada lagi nih. Banyak sih pertimbangannya tuh. Kayak mana jawabnya kayak gitu, kak aku mau keluar sedih harus ketemu. Oh nggak apa-apa kakak, kak full tubuh coba gimana aku bisa. Nah ada tuh kak di YouTube-nya Irsa bisa dicek ya. Nah betul, aku pengennya style buku anak tapi nggak bisa malah art style anak besar. Aman kakak aku. Jadi Irsa juga lagi belajar, Irsa lagi nyoba art style lain sekarang tuh teman-teman. Tapi it's okay aja, nanti lama-lama kalau misalkan kita kan realis nih misalkan, terus pengen banget nih style buku anak-anak. Nah gimana caranya? Pertama perbanyak dulu nih referensi, sering banget lihat gambar-gambar yang karakter anak-anak gitu kan, yang anak-anak banget menurut kita gitu kan. Nah dari situ nanti kita akan, oh aku pengen nih kayak punya apa sih namanya istilahnya, aku pingin yang seperti ini gitu kan. Nanti kita bikin sesuai dengan style kita gitu. Nah, it's okay, pasti butuh waktu kan. It's okay, namanya juga belajar kawan gitu kan. Oke, art style tuh sekarang apa nggak sih kak? Nggak apa-apa. Ya suka ganti-ganti art style kok. Nah kan, itu jarang nggak sih ke tengah semua? Iya lagi. Nggak sebenarnya. Nanti kita kasih kasih apa namanya, bling bling. Permisi hal kak Aksa, kak semua Unem. Nah betul semua ya betul. Makasih teman-teman yang ngasih hadiah yang kiri kayak kopi nipin. Makasih, tapi pengen sel buku anak gemoy. Wah mantap, nanti kita buat yang gede-gede kepalanya. Nyesel banget. Wah masya Allah. Oke, ntar ya. Kalau rambut nanti ada materi rambutnya besok, pekan depan. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah di sini udah kita dapetin nih bagian karakter ya, yang dewasa sama yang kelihatan anak-anak. Nah terus ternyata jarak antara mata, hidung, mulut itu sangat mempengaruhi look gambar kita. Nah seperti ini, dia kan punya bentuk kepala yang sama, mata yang sama, hidung, mulut yang sama, tapi ketika jaraknya diubah sedikit aja, nah itu akan mempengaruhi look gambar kita kawan gitu. Tapi ini kok aneh ya, serem dikit ya. Enggak sih. Jadi kita sembunyiin aja dulu. Oke. Nah, di sini kita udah dapat 2 gambar kepala dengan look yang berbeda. Nah, sekarang kita mau belajar bareng-bareng, latihan bareng-bareng untuk membuat kepala dari berbagai hadap. Tapi sebelumnya kita kasih rambut dulu ya, biar dia tidak seperti itu yo. Oke. Irsa tambahkan dulu. Nah, jadi teman-teman, tadi kan Irsa udah bilang ya, kalau misalkan garis vertikal, nah itu akan membantu kita untuk menentukan di mana letak hidung, dagu, ujung rambut itu. Nah, jadi kalau misalkan gambar kepalanya seperti ini, nah ini garis horizontalnya. Salah. Nah, di sini bentar, Irsa salah ya. Tiba-tiba nyanyi. Oke. Nah, di sini bagian apa sih namanya, lurus vertikal. Nah, itu nanti akan membantu untuk meletakkan misalkan titik hijabnya di sini ya. Nah, berarti ketika kita buat lengkungan, nah itu di sini gitu. Atau misalkan rambut, misalkan di sini. Terus dia punya piak tengah gitu misalkan ya. Nah, berarti di sini dia nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat nih.
ya kan, dia tuh gak terlalu jauh sama garis bantu lingkaran yang di luar gitu kan, tapi dia juga gak terlalu yang jauh-jauh banget sama garis hidung kayak gitu. Oke, nah kita buat rambutnya dulu ya. Nah ini rambutnya misalkan mau ponian, nah ini poninya panjang sekali gitu kan ya. Oke, nah seperti ini. Terus biasanya itu sering terjadi kayak misal gambarnya ini kayak ada gapnya, ya kan. Nah ini nih bikin gambar kita kayak botak gitu kan. Jadi biasanya itu ditambah garis sedikit, garis rambut melengkung seperti ini. Ya kayak garis rambutnya cowok gitu atau cewek ketika rambutnya ditaruh di belakang telinga gitu kan ya. Nah atau misalkan kalian satu biasanya dikasih helaian rambut yang keluar gini, nah biar lucu. Nah seperti itu. Terus kita buat rambutnya. Nah misalkan kayak gini ya. Tuh kan Irsa mulai menyadari, Irsa udah sering bilang nah lagi. Oke, iya kayak gini. Terus misalkan rambutnya dibuat kriwil, nah bisa juga. Ya, sungguh Irsa membuat ya. Jadi kalau misalkan di buku anak teman-teman yang mau berminat buku anak, nah sebenarnya buku anak itu dia tuh punya ilustrasi yang sederhana gitu. Jadi kita sebagai ilustrator bisa menyederhanakan sesuatu hal yang rumit gitu kan. Oke. Keranjang kuning, rambut. Ya, insya Allah besok ada rambutnya juga kok. Fokus ke rambut dan ekspresi. Kak, tips ganti art style gimana ya? Pengen banget cibi-cibi. Nah, caranya ganti art style berarti kakak coba latihan. Kakak mau gambar yang seperti apa? Oke, kak kalau rambut gimana nih ya? Kak, kalau bikin karakter beda ekspresi berkali-kali itu. Nah, jadi teman-teman, wis di sini ya, sebentar. Dimsum muncul. Bentar ya. Nah, di sini nih ada jadwal. Nih tanggal 6, 7, 16, 20, 21, 27, 28. Nah, ini jadwal ngedots kita. Nah, nanti kita akan latihan bareng pakai ini. Jadi tanggal 16 lama banget ya. Nggak apa-apa ya. Soalnya selagi ada dardir dor wak wak. Nah, insya Allah ekspresi wajah, rambut sama kerudung bakal dibahas di tanggal 16. Oke. Angker. Kadang bisa gambar gemoy tapi gambar kepala aja, badannya nggak bisa. Gak apa-apa Kak Beka, nice. Nanti tinggal disesuaikan lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini bagian kepalanya. Nah, misalkan ini dia kan look kok. Looknya kan kayak lebih dewasa ya. Nah, ini saya mau bikin dia pakai ini. Dicepol, atau misalkan rambut ya, ini kan poni nih, poni ya teman-teman. Maaf ya pertanyaannya, nanti Irsa baca satu-satu. Terus di sini Irsa mau kasih rambut. Nah, rambutnya misalkan kayak gini ya. Ini rambutnya pendek banget. Oke. Nah, ini kan leher ya nanti ya. Kayak gitu. Iya, lucu kan? Lucu dong. Nah, kalau misalnya udah bikin kayak gini, nah ini kan banyak banget nih layar yang Irsa pakai. Nah, Irsa geser-geser ke kanan nih. Buat apa? Buat dijadikan grup boy band. Oke, nah dia udah ada di satu folder yang sama. Nah, terus kita akan buat dengan style yang berbeda. Di sini tadi kita udah bikin lingkaran, jadi kita pakai satu lingkaran yang ada aja. Sebentar. Tiba-tiba dia menghilang. Ya, bentar ya. Terus sebentar. Nah, di sini kan ada gambar lingkaran. Nah, ini saya duplikat dulu. Terus saya pindahin ke atas, swing keluar folder. Nanti kita akan pakai lingkaran yang sama untuk latihan. Nah, di sini teman-teman bisa buat beberapa ini ya, beberapa lingkaran. Nah, misalkan 4. Tuh ada gambar Irsa ternyata di layar. Oke. Misalkan di sini. Terus di sini Irsa gabungin dulu. Salah. Untung dilihat. Ting combine. Ntar ya, ini kalau teknisnya agak lama nih dikit. Harum.
Parfum Irsa bunyi tadi. Sebentar. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman bisa buat lingkaran yang sama beberapa. Nah, kita buat 4 dulu ya. Kita masukkan ke dalam folder. Nah, terus kita atur posisinya. Atur barisan jalan. Oke, nah selanjutnya ini kita udah punya 4 lingkaran. Yang mana ini adalah bentuk dasar dari kepala yang akan kita buat. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau misalkan untuk membuat kepala itu kita butuh garis bantuan kawan gitu kan. Ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah yang tadi ketika kita membuat gambar kepala yang menghadap ke depan, nah dia itu punya garis vertikal dan horizontal yang lurus gitu. Nah kapan dia akan bengkok? Melengkung. Nah ibaratkan sebagai global, dia tuh kan bisa melengkung kemana-mana gitu kan ya, sesuai dengan hadapnya. Nah begitupun dengan gambar kepala. Misalkan kita punya sebuah lingkaran yang seperti ini. Nah, misalkan di sini, tadi kan hadap depan lurus semua nih. Misalkan Irsa mau bikin kepalanya Irsa ngadep depan, tapi agak serong. Misalkan serong ke kanan atau ke kiri ya. Nah, berarti garis horizontalnya, salah. Garis vertikalnya itu dibuat melengkung. Oh, berarti dia lagi menghadap ke kiri nih, kiri gambar ya. Nah, kalau misalkan dia posisinya lurus atau tegak kepalanya, cuma serong aja. Nah, berarti garis horizontalnya apa? Lurus. Kayak gitu. Nah, ini dia menghadap ke sebelah kiri. Nah, contohnya lagi. Apakah bisa dua-duanya melengkung? Bisa gitu kan. Contohnya, dia mau menghadap ke kanan ya, kanan layar. Nah, berarti dia tuh noleh kan. Nah, berarti dia dibuat melengkung. Terus, tapi dia nggak mau nih, kayak misalkan cuma geser kepala aja, tapi posisinya ngadep depan gitu kan. Terus dia mau mendongak ke atas. Berarti garis horizontal kan seharusnya gini ya. Nah, itu kita buat melengkung ke atas gitu. Nah, di sini kan seharusnya lurus. Ting 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 gitu. Nah, jadi kita buat melengkung ke atas. Nah, tingkat melengkungannya itu disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Mau menoleh sejauh mana gitu kan. Nah, itu kelihatan. Jadi meskipun kita belum bikin detail wajah, matanya, hidungnya, mulutnya, nah teman-teman akan langsung terbayang gitu kan. Oh, dia ngadep ke kanan atas gitu kan. Oke. Ntar ya, bahas kemana badannya Allah. Ntar ya, banyak banget gak pakai Procreate kak. Pakai. Cuma lagi pakai Hypen aja. Oke, aplikasi apa? Post YouTube ya kak. Ya, aku mau keluar. Oke kak, Aksa. Nah, ya kemarin udah bisa download, tinggal di-upload aja kok. Aman. Kalau di Ibis bisa nggak sih kak sekaligus gitu? Aku biasanya digeser manual, masuk ke folder. Tiba-tiba harum, maaf ya. Ntar kalau di Ibis itu emang geser deh kayaknya, emang. Ntar ya kita coba ya. Aku udah lama nggak ikut live-nya kakak. Bener kak, karena Esa udah lama juga tidak nge-live. Ntar ya. Kayaknya emang satu-satu deh kalau Ibis. Ntar ya. Ya emang satu-satu, jadi kayak buat folder dulu terus tinggal digeser gini. Nah makanya ketika Ersa pakai Ibis Pen, biasanya Ersa tuh buat folder dulu baru masukkan layer gitu kawan. Belajar anatomi dulu tuh sudut pandang ya yang titik hilang itu ya kak. Oh, sudut pandang yang titik hilang itu perspektif kak. Jadi bebas aja sih kakak mau belajar apa, karena itu saling berkaitan gitu. Kalau misalkan mau secara realis, nah biasanya tuh pakai yang perspektif gitu bikinnya. Nah kebetulan bisa buka kelas perspektif. Ngeri banget. Oh tidak, aku udah lama nggak, terakhir Mas September. Oh alah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi ini hadap depan tapi kepala agak nyerong, kalau ini dia menghadap serong tapi dia mendongak ke atas. Nah, misalkan kalau ke bawah gimana, Kak? Gitu kan. Kalau ke bawah berarti misalnya ada uang jatuh nih, gitu kan ya. Nah, terus dia agak noleh ke kiri. Nah, jadi garis horizontalnya itu melengkungnya ke bawah. Gitu, kawan. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ya, wah ada uang nih, gitu. Halus banget. Aku udah daftar ke, oh masya Allah, insya Allah ketemu ya tanggal 14. Nah itu dia alasan kenapa dotsnya tanggal 16.
Karena persiapan dulu, persiapan mental, mohon doa aja teman-teman. Ya Allah. Oke, lanjut. Kak mau di-spill brushnya. Nah ini kak, ini brushnya kakak bisa dapetin di kelas Hypen Irsa secara gratis. Ini brush custom sendiri, insya Allah Hypen kelas Irsa bakal ada di pertengahan bulan flyernya. Di mana itu? Ntar ya kawan. Wow. Kala nanti badai kan datang. Nah ini kawan ya, ada di sini. Nanti bisa di scroll di IG Irsa. Username-nya sama. Oke, kita lanjut tidak angker. Oke. Kayak ketinggalan nih, mau lihat garis bantunya? Boleh, ini masih belum. Terus mau menghadap samping. Kalau misalkan hadap samping, teman-teman bisa garis horizontalnya aja. Boleh, kayak gitu. Nah, kelas publishing. Nah, kakak kalau misalkan bergabung di grup alumni, tinggal mention ownernya, oke? Kelasnya kakak kapan? Halo kakak, berdompet. Ketemu lagi. Kelasnya Irsa yang perspektif tanggal 16. 14. Kalau misalkan kelas dasar masih ada flyernya bakal up insyaallah di pertengahan bulan ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita udah bikin namanya garis bantu. Nah, di sini teman-teman bisa satukan atau misalkan nggak disatuin juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini opacity foldernya itu dikurangin. Oke, kayak gini. Nah, kita tambahkan layer baru. Nah, nanti kita akan buat sketsa halusnya gitu kan. Biar kelihatan jelas dia ngadep mana sih gitu kan. Terus apa aja sih yang perlu dilihat gitu kan. Biar gambar kita itu benar-benar kelihatan lagi hadap noleh kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu. Nah, contohnya di sini. Berarti dia tuh kalau misalkan saya bilang hadap kiri berarti kiri layar ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk minum. Irsa mau minum kopi dulu. Tiba-tiba ngopi banget pagi-pagi ya. Wah, segar sekali es kopi itu. Emang kalau nggak flexing makanan minuman ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah ada garis bantu horizontalnya. Nah, itu yang akan membantu kita untuk apa kawan? Untuk meletakkan di mana posisi pelipis mata, telinga dan hidung. Oke. Nah, di sini biasanya Irsa mulai dari bentuk lengkungan atau misalnya pelipis mata. Jadi ini sangat berpengaruh. Sedikit lengkungan di sini itu sangat mempengaruhi. Oh, ternyata dia lagi serong ke kiri gitu kan. Nah, jadi kita buat sedikit melengkung di sini ya. Terus kita buat. Terus telinganya di mana? Nah, telinganya itu di sini. Masih dalam garis bantu lingkaran ya, teman-teman bisa bikin kayak gini. Ya. Terus bikin deh kepalanya. Nah, yang ini teman-teman bisa kayak ikutin aja garis bantu lingkarannya dulu. Nah, ini tengkorak ya. Tengkorak gitu kan. Terus di sini kasih garis telinganya. Nama artstylenya apa deh? Nah, nggak tahu ya Irsatnya artstylenya apa. Cuma artstylenya tuh lebih ke kartun, lebih ke children book gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi posisi, maaf ya. Nah, jadi ketika kita membuat hadap-hadap, selain garis bantu yang tadi, itu kan sangat membantu kita kan untuk meletakkan di mana telinganya, di mana garis melengkung untuk pelipis matanya. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, garis vertikal yang melengkung nanti itu akan membantu kita untuk meletakkan di mana letak hidung. Di mana ya letak hidungnya? Nah, jadi letak hidungnya di sini. Nah, kalau misalkan dia udah hadap-hadapan gini, sudah menghadap kemana gitu kan. Nah, garis hidungnya harus ngikutin. Misalkan dia hadap kiri, berarti garis runcingnya, kalau misalkan runcing kayak gini ya, ke kiri. Atau misalkan agak melengkung gini juga ke kiri gitu. Jadi nggak boleh kayak gini, gitu kan. Aneh gitu, bukan nggak boleh sih. Irsan nggak bisa melarang, tapi kayak aneh gitu kan. Karena artstylenya orang tuh beda-beda loh, dan itu unik sebenarnya ya. Bahkan ada yang misalkan gambar hidung kayak gini, itu boleh banget. Atau misalkan kayak segitiga aja gini, itu boleh banget teman-teman. Jadi it's okay Gwencana gitu kan. Temukan kenyamanan dalam style kalian, asik, gambar kalian. Kan ini lagi ngerjain komis kak? Enggak kak. Bisa lagi belajar bareng, latihan bareng.
Irsa temper glassnya yang ini nggak tahu Kak, Irsa beli offline waktu itu. Ini gitu kan, datang, Kak ada nggak ya temper glass ini gitu, tapi bukan yang paper like. Oke, Kak memang buka les ya. Apa ya? Kelas. Oke. Tuh. Ada, nanti ada di YouTube. Insyaallah di share sesuka hati Irsa. Enggak, kemarin udah di download. Tinggal download. Oke. Lanjut. Oke, kita buat ya. Nah, hidungnya berarti menghadap ke kiri. Nah, terus aduh, kelihatan kan isinya. Terus, nah hidungnya berarti ke kiri ya. Nah terus untuk matanya kayak mana gitu kan. Nah jadi jarak mata kanan ya teman-teman. Nah kan dia kan hadap ke kiri, berarti mata kanannya itu akan terlihat lebih besar daripada yang sebelah kiri gitu. Nah yang kiri itu gini misalkan ya, sedikit lebih besar ya, bukan yang besar-besar banget yang sangat berbeda gitu kan. Nah, Masya Allah, maaf ya kawan, abis makan jadi gelegean dikit. Oke. Makasih teman-teman aku, my love. Nah, jadi terus apa lagi yang perlu diperhatikan? Nah, jadi ketika misalkan dia hadap kiri, ya berarti kan tadi melengkungnya di sini, garis pelipis matanya. Nah, terus nah, jarak mata yang kanan ke hidung, garis hidung itu lebih jauh daripada yang sebelah kiri ke hidung. Nah, itu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi kepala kita menghadap kemana gitu. Nah, terus untuk mata nih teman-teman bisa buat yang seperti ini. Misalkan dia lagi serong kan, kita buat kayak bombastic side eyes gitu. Nah, gini. Tuh kan. Ntar, apakah udah benar? Nah, ini kurang melengkung sedikit. Bentar ya. Nah. Tapi jujur Lisa kemarin tuh habis ngedots happy banget ya Allah. Nggak tahu kayak dapat asupan semangat. Oke, lanjut ya. Betul. Terima kasih kawan-kawanku. Terus bikin senyumnya di sini gitu. Ya, jadi buatnya kayak gini. Nah, terus kalau misalkan kalau aku pengennya looknya dia kayak anak-anak gitu kan. Selain jarak yang tadi Isa sampaikan, teman-teman, ketika posisi mata, hidung, mulutnya itu sedikit ke bawah, looknya tuh bakal lebih imut daripada yang agak ke atas gitu. Nah, ini Irsa mau buat dia lebih tembem biar lucu. Nah, saya suka nih yang tembem-tembem. Soalnya kayak Irsa tembem. Terus nih, Irsa mau kasih contoh rambut lagi ya. Nah, misalkan ini untuk kepala. Atau kita rampungin kepala dulu ya, baru rambut ya. Oke, kepala dulu baru rambut. Oke, nah selanjutnya di sini dia kan hadap ke atas, berarti pelipis matanya ke atas, terus garis dagunya dia ke bawah, gitu. Terus telinganya di sini. Nah, bisa pas di sini atau agak ke dalam sedikit. Nah, karena yang itu tadi saya bilang dia kan menghadap ke atas nih, berarti otomatis posisi telinganya itu sedikit agak ke bawah, gitu. Ya teman-teman, kayak misalkan kita lagi ngadep atas, berarti telinga kita posisinya di bawah gitu. Ih, makasih dapet es krim nih. Isa punya es krim 2 di kulkas. Wah, nanti sama makan. Emang flexing mulu ya Salina ini. Nah, terus di bagian sebelah kanan itu bisa teman-teman buat namanya telinga, atau misalkan gak dibuat telinga sama sekali juga nggak apa-apa. Kalau misalkan dibuat telinga, nah telinganya tuh dia cuma kayak nyempil dikit aja, jangan banyak-banyak kawan gitu ya. Nah, terus kita tinggal lanjutin aja bikin garis kepalanya. Cuma kayak jarak dagu sama mulutnya nanti akan jauh. Bedanya di situ. Nah, terus di sini tinggal diikutin aja garis bantunya. Gitu kawanku. Gitu kawanku, marilah bersamaku. Kita menggambar kepala dari berbagai hadap. Wing 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 wing, ding 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 ding, cuap, ding ding cuap. Nah, kayak gini kepalanya. Ya, terus, nah dia kan menghadap ke atas ya, hidungnya itu ke atas dong, gitu kan. Nah teman-teman bisa buat kayak gini ya. Terus misalkan mulutnya, mulut bibir, ya, tersenyum. Nah bisa kelihatan kan jarak antar ketika dia
hadapnya sejajar gitu, tegak gitu ya. Jarak bibirnya itu kayak lebih dekat jaraknya ke garis dagu. Nah, ini kan jaraknya lebih dekat ya. Kayak berasa punya jenggot daripada ini. Nah, ini kan jaraknya agak jauh. Gitu kawan, bedanya di situ ya. Nah, terus kita buat mata. Mana matamu? Ini mataku, mata-mata gitu kan. Nah, kita buat dulu garis melengkung. Melengkung, warna senja menyapa. Na. Terus dia kan menghadap ke atas ya, kayak pipi aku menutupi mata aku gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman bisa buat sedikit melengkung kayak ke atas gitu. Nah, misalnya dia menghadap ke atas, wah ada hujan uang di atas, aku mau ambil gitu kan. Nah, kayak gitu. Kok matanya aneh? Sering terjadi kawan. Jadi kita manusia biasa ya, kita hanya manusia, jadi sering terjadi kesalahan karena kita manusia. Oke, it's okay bencana gitu. Nah, kita buat mata-mata di sini. Mata-matamu, ini mataku, mata-mata. Nah, kayak gini kawan. Ya kalau samping gimana? Nah, nanti itu ada samping juga. Kalau di samping itu oke, nanti ya. Pakai beras apa? Beras custom. Nah, terus di sini kita buat telinganya dulu ya. Nah, jadi kelihatan kan. Tadi alisnya gimana? Oh, alisnya gini. Kasih garis terus kayak buat ulat bulu. Oke. Nah, kayak gini, jaraknya agak jauh ya. Terus nih yang samping dulu deh di sini. Lehernya kalau yang lihat ke atas gimana, Kak? Kalau saya biasanya nambahin aja Kak gini. Atau kadang bisa nggak pakai leher, tergantung situasi dan kondisi. Kayak gitu tuh. Wih. Nah, oke, kita lanjut ya yang hadap samping karena Isa angle sebelah kiri, jadi kita ke kiri aja. Nah, kok gitu nggak ada omongannya. Jadi di bagian atas, nah itu kita agak masukin ke dalam dikit ya. Terus hidungnya kayak gini. Jujur di satu juga struggle ketika menghadap ketika gambar yang hadap sebelah ini kawan gitu. Tapi it's okay, kita coba. Ya, kadang ada yang buat kayak gini, tergantung nih jenis hidungnya kayak mana gitu kan. Aneh. Tuh kan. Nah, kadang Irsa tuh bikinnya, ini kan tadi kayak ada garis-garisnya gitu kan ya. Kayaknya Irsa butuh lihat referensi deh. Nah, kayak gini. Terus kan di sini ada garis tengahnya. Nah, garis tengahnya itu, garis tengah setengah lingkarannya itu adalah posisi telinga. Nah, kayak gini. Gitu. Atau misalkan ada yang bikin yang agak gini. Jadi kayak bikin kayak apa sih namanya tuh Kak? Makaroni gitu ya. Nah, dibikin kayak gini tuh bisa gitu. Jadi kelihatan dari samping banget gitu kan. Ini tadi kalau lehernya ngadep ke atas, nah. Nah, karena kan kita kan bukan gambar yang realis banget ya, jadi it's okay Gwencana gitu, aman aja. Nah, kayak gini yang hadap samping, telinganya bisa kayak gini atau misalkan buat kayak gini aja tuh bisa, tergantung kebutuhan aja. Hai Kak Sela. Nah, begitu. Coba kalau misalkan kita hadap samping gitu kan, telinganya kita kan nggak yang buka banget ya, sebenarnya nggak buka yang kayak atas yang tadi. Jadi dia tuh kayak makaroni gitu, biji mente gitu kan, mente sebenarnya kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan kita kan gambar sesuai apa kata kita ya, katanya kan gitu. Nah, bisa banget kayak cuma bikin gini aja tuh bisa, boleh gitu kan. It's okay Gwencana gitu kan. Aku mau belajar bikin cibit tapi jadinya selalu kocak. Gak apa-apa Kak, semangat terus dilatih aja. Emang ceritanya penyemangat sih di sini. Queen pentol. Nah, terus buat mata, kalau mata biasanya tuh bisa gini, atau kadang tuh biasanya gini, tuh macem-macem. Nah, disesuaikan aja sama kebutuhan. Soalnya tuh Irsa tuh bukan yang realis-realis gitu loh kawan, jadi kayak gimana ya gitu. Ntar ya kita coba lihat dulu posisi telinganya. Oke.
Oke, nah misalkan ya, kadang kalau misalkan matanya kayak gini, nah Irsa tuh bikinnya gini, ya. Nah, alisnya di atas. Iya nggak? Masa di bawah? Kalau di bawah senyuman, ya kan? Nah, bisa kayak gini, ya. Atau kadang tuh ada yang model-modelan realisnya atau animenya gitu. Jadi matanya tuh kayak gini. Nah, nah, kayak gitu disesuaikan saja kawan gitu ya. Kalau Irsa biasanya gini sih. Wah, ya ini gimana nih ilmunya nih? Wah, wah, wah. Ini kok aneh. Nah, mengide banget kan? Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan secara realnya tuh yang kayak tadi, jadi kayak gini matanya ya. Misalkan gini. Terus, wah, terus senyumnya ke atasan dikit. Kayak gitu. Ya. Nah, Kak Irsa sekaligus sama tidak loh, tapi amin makasih. Kak kalau lagi gambar suka sambil dengerin lagu nggak? Suka gitu. Jangan tanya playlistnya apa yang ada di YouTube aja sih. Gak boleh sebut yang ada di YouTube. Kebuka gimana? Kalau kebuka saya biasanya kayak gini aja. Nah gitu. Kamu calling aku lagi pusing. Tiba-tiba nyanyi. Nah kayak gini nih bisa. Halo, apa kabar gitu kan. Tapi ini kayak kurang ke kanan. Bentar ya. Nah kayak gini misalkan. Tinggal sesuaikan aja posisinya. Mana posisinya? Di sini, di sini. Gitu. Tapi Irsa jujur kayak gambarnya tuh kayak nggak konsisten, bisa kayak gini, bisa kayak yang lain gitu, sesuai apa kata hati nurani aja gitu kan. Iya, lagu Kin Pentol betul. Tapi Irsa nggak boleh dengerin lagu itu. Ini kakaknya banget. Oh, masya Allah, tabarakallah. Oke, nah Kak Irsa produktif banget. Amin ya Allah, makasih Kak Ki. Nah kayak gini ya. Terus yang sebelah sini gimana? Wah ini ada uang jatuh di bawah nih, kita mari ambil gitu kan. Nah sama seperti yang tadi, garis pelipisnya di bagian ini. Wow. Jadi dia itu jaraknya sama garis dagu itu cenderung kayak kelihatan sempit gitu daripada bagian batok kelapa. Kok batok sih? Batok kelapa lagi. Apa sih namanya tuh? Tempurung ya Allah. Tempurung kelapa maksud tempurung kepala. Astagfirullahaladzim. Agak tidak sinkron nih, butuh kopi. Kopi. Nah, jadi kayak gini kawan. Dia menghadap ke bawah, menghadap ke uang jatuh gitu. Nah, seperti ini. Ya, nanti kita amati pelipis-pelipisnya. Tuh, aku kalau gambar mata dari samping jelek banget. Nggak apa-apa Kak, Irsa juga sering kok. Ini nggak tahu kenapa setiap Irsa kayak nge-live tuh tiba-tiba bagus. Padahal kalau misalkan gambar sendiri teh tidak langsung gitu kan. Ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi garis hidungnya sesuai garis horizontalnya. Terus jarak mata, mulut sama hidungnya tuh dekat. Nah, karena dia melihat uang gitu kan. Wah, matanya langsung kayak tuan crab. Kayak mana nih? Uang ini, uang siapa? Akan aku ambil. Terus dia gini ya. Oke. Nah, di sini juga ya, jadi sama kayak tadi, jarak antara mata dan garis hidungnya berbeda. Yang bagian kanan itu sedikit lebih jauh daripada yang kiri, karena dia menghadap ke kiri. Nah, kalau misalkan dia menghadap ke bawah, nah matanya tuh nggak full gini kawan. Jadi kayak ada bagian putihnya di atas. Nah, ini kenapa tiba-tiba loading? Bentar ya, Irsa harus menyusun puzzle agar bisa dilanjutkan live-nya. Gambarnya ada dubbingnya kan? Oh iya, Masya Allah, aku kalau gambar mata dari oke. Nah, nih kan dia lagi ngelihat uang jatuh. Kami dari jatuh dari surga. Di mana? Oh yes. Tiba-tiba ngajak nyanyi. Aduh, emang agak-agak ini manusia bumi. Wow, ada uang jatuh, aku mau. Gitu kan.
Nah, Kak biasanya latihan bikin cibik ini berapa lama? Nah, kebetulan saya nggak pernah ngitung lagi, Kak. Beda-beda setiap orang mah gitu kan, tergantung seberapa sering dia latihan gitu. Nah, jadi kalau kata Irsa jangan fokus ke berapa lamanya gitu. Seberapa banyaknya latihan. Wede, quotes of the day by Irsa. Irsa Jamil kembali lagi. Iya, Lodge. Kayak mana ini? Nah, kayak gini. Nah, bagian telinga yang sebelah sini itu sebenarnya dia nggak kelihatan. Ya, sebenarnya nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan mau diliatin, nah itu buat yang tipis-tipis banyak. Tipis-tipis aja. Duit, apalagi saat tanggal tua. Oh ya. Benar. Oke, pakai hijab ya? Iya betul, ini Isa pakai hijab. Kakak bisa lihat nih di gambar. Di layar Irsa. Nah, oke teman-teman, gimana cara bikin rambutnya gitu kan? Ini kan udah pada botak semua ya. Mari kita tutup dengan rambut-rambutan itu gitu kan. Oke, kita lanjut. Oke ya. Nah, sebelum itu, mari kita amati bersama kawan. Nah, di sini coba kita amatin dulu ya. Jadi ketika menghadap ke atas, tempurung kepalanya itu sedikit yang kelihatan, ya kan? Hirsa jadi pengen degan kan. Kalau misalkan dia menghadap ke bawah, tempurung ke kepala, nah dia tuh kayak lebih besar gitu, ya kan. Nah terus kayak jarak dagunya ke mulut ke dagu itu lebih sempit gitu kan. Ini agak susah nih gara-gara ngomong kelapa jadi kepala, kepala jadi kelapa. Betul, terima kasih teman-teman. Yes, itu BTW ada info di atas ya. Nah, kalau misalkan dia menghadap ke atas, jarak mulut ke dagu itu agak jauh gitu kan, sejauh kita, asik, sejauh jarak internet kita. Nah, kalau misalkan dia normal, nah dia nggak jauh nggak dekat gitu kan. Nah, kalau misalkan tempurung kepalanya juga sedang-sedang aja, beda kan. Yang ini lebih sempit, yang ini lebih sedang normal, yang ini lebih luas kayak gitu. Nah, teman-teman bisa amati itu. Nah, terus kalau misalkan dia menghadap depan ya, seperti gambar Irsa sebelumnya. Nah, kayak gini, itu jajareja. Nah, jarak mata kanan ke hidung dan mata kiri ke hidung itu kurang lebih sama gitu kan. Tapi. Nah, kalau misalkan yang hadap-hadapan seperti ini, kawan. Nah, itu dia beda. Kalau misalkan dia hadap kiri, nah jarak mata kanan ke hidungnya itu jaraknya lebih jauh daripada dari mata kiri ke kanan kayak gitu. Terus kayak ukuran ini sedikit lebih besar daripada yang sebelah kiri, meskipun kelihatannya agak sama gitu kan. Nah, kalau misalkan dia hadap ke kanan, nah berarti jarak mata ke kanannya ini sedikit lebih dekat daripada ini gitu. Tapi kok sama ya? Nggak apa-apa, it's okay, gue bencana. Tapi konsepnya kayak gitu ya. Nah, begitupun yang di sini, jaraknya ini kan lebih dekat ya daripada yang sini, agak jauhan gitu. Nah. Oke, kita lanjut untuk membuat ke rambut ya, sesi bonus. Atau biasa aja ya rambutnya ya. Oke, nggak deh, sekarang dulu deh, biar nggak penasaran. Nah, kita buat rambut, tapi di layer yang berbeda. Kenapa di layer yang berbeda? Biar teman-teman tidak bingung. Kalau misalkan ada salah juga tidak khawatir untuk menghapusnya, kawan, gitu kan. Nah, jadi kita coba jadi admin aja. Kenapa tuh? Pancake umum custom kak, kalau kamu brushnya gratis ada di kelasnya. Betul, masya Allah. Makasih kakak-kakak aku semuanya di sini, love you full. Oke, kita buat rambut ya. Nah, di sini teman-teman, kalau buat rambut itu jangan pas garis kepalanya ya. Jadi bukan jangan sih. Saya bingung kalau bilang jangan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita buat sesuai garis kepalanya, nah itu kayak aneh gitu kan. Jadi kita perlu yang namanya kasih volume. Nah, kayak gini misalkan. Nah, jadi kayak ada volumenya nih antara garis rambut dengan rambutnya. Garis kepala dengan rambutnya gitu. Jadi ada volume yang perlu ditambahkan ya. Jadi nggak langsung yang pas garis kepalanya yang sudah kita buat. Nah, terus di sini kasih garis rambutnya. Nah, bisa yang kayak gini ya. Atau kalau Irsa tuh biasanya gini. Nah, Irsa akalin dengan membuat garis rambut yang keluar gitu.
Nah, jadi kayak imut. Terus misalkan di sini Irsa mau kasih jepit ya. Jepit, jepit. Emang agak lain. Nah, kayak gini. Oke, terus kita kasih rambutnya juga kasih volume. Jadi nggak pas yang garis bantu lingkaran atau tempurung kepalanya gitu ya. Jadi kita kasih volume. Nah, karena dia menghadap sebelah kiri, berarti bagian sebelah kanan itu akan tampak lebih bervolume daripada sebelah kiri. Bagian sebelah kanannya akan lebih banyak terlihat daripada yang sebelah kiri. Begitu, kawan. Betul, kurang minum ini. Nah, nanti ya langsung makan es krim aja. Terus kita tambahin volumenya gitu kan. Coba lihat, nih kan sedikit kan, ini lebih banyak gitu ya. Kita tambahkan volume kehidupan itu. Nah, tadi rambutnya kayak mana? Lupa. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini anggap saja seperti ini. Terus rambutnya itu ya saya buat yang rambutnya kriwil-kriwil kayak tadi. Nah, misalkan gini ya. Terus garis ikatnya, nah itu teman-teman bisa buat kayak melengkung. Nah, yang sebelah kiri, nah itu nggak full kelihatan ya, nggak full kelihatan. Karena kan dia tertutupi ya, tertutup sama bagian rambut yang sebelah sini. Jadi teman-teman cuma buat gambar sebagian aja. Wih, lucu sekali gambar aku gitu kan. Betul, custom, makasih. Yang mau dapetin, nyobain bisa ikut kelas Irsa, kelas dasar yang insya Allah flyernya akan tayang di tanggal pertengahan bulan ini ya, asik. Apa sih Irsa? Oke, kayak gitu ya kawan. Ntar ya, panas sih. Oke, nah selanjutnya bagian sini. Nah, kenapa Irsa pakai jepit gitu kan? Terus ada rambutnya juga biar teman-teman mudah. Jadi ketika gambar itu yang sebelah kiri, nah misalkan volume yang sebelah kanan segini ya. Nah, volume sebelah kiri tuh bisa dibuat lebih sedikit gitu, nggak sebanyak yang kanan. Nah, misalkan kayak gini. Ya. Aplikasinya tidak berbayar, Kakak. Nah, tapi karena banyak iklannya kita premiumin. Oke, nah bagian sini rambutnya, kalau misalkan ini kan bisa buat lurus. Nah, bagian sini teman-teman bisa buat melengkung sesuai sama kayak arah kepalanya gitu. Ya, nah kayak gini misalkan. Tapi sebenarnya dalam menggambar itu Etsoki Gwencana gitu, bebas banget gitu ya, sesuai dengan stylenya kita juga. Siapa yang mau marahin kita ya kan? Gitu. Terus salah ya sah. Wah nih. Salah. Nah, kayak gini misalkan ya. Terus yang di sini tuh ya saya tambahin volume sedikit biar dia kayak lebih bervolume. Terus di sini dikasih rambut, tapi bukan rambutan. Wih, rambutan enak banget tuh. Terus di sini kita tambahin volume ya, kayak yang tadi ada volumenya. Volume. Tapi karena dia mendongak ke atas bagian kepala atau tempurung ke kepalanya, ya Allah, kepalanya itu kan sedikit yang kelihatan. Nah, jadi teman-teman nambah volumenya nggak usah terlalu banyak juga gitu. Ya, ini kita sedikit pelit. Gitu. Oke, di sini ya kayak gini. Nggak bisa muter. Oke. Bentar, tiba-tiba mati dia. Oke. Nah, kayak gini misalkan. Kok aneh gitu ya? Gak apa-apa, dia kan ngadep belakang. Nah, di sini teman-teman hapus sebagian. Terus kita buat si rambut-rambutan itu. Nah, ini kita buat stabil ya jaraknya antara garis rambut dan kepala. Nah, terus di sini kita buatlah rambut. Wah, rambutnya nabrak nih. Kayak mana nih? Aduh, tiba-tiba aduh, maaf ya. Nggak apa-apa, it's okay Guncun. Yes, kita buat berarti yang sebelah kiri ini lebih bervolume daripada yang sebelah kanan. Nah, yang kanan, nah terus ini teman-teman, dia kan ngadepnya ke atas, berarti kan posisi telinganya kan turun ke bawah ya. Nah, begitupun dengan posisi rambutnya, jadi posisi rambutnya itu juga turun. Nah, ini kita coba jadikan satu stiker dulu ya, kalau kata Irsa. Duplikat, tunggu ya, ini di oke. Nah,
Bisa kan? The power of digital art, asik. Nah, berarti posisi rambutnya juga ke bawah gitu. Ya, mengikuti dengan posisinya gitu. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini kan sampai setengah ya. Nah, kayak gini. Terus di sini buat bervolumenya. Jadi melengkungnya agak beda nih daripada garis kepalanya. Ya, gitu. Kamu calling. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, posisi rambut yang sebelah kanan berarti dia agak ke atas sedikit. Nah, ya. Terus tiba-tiba rambutnya Isa agak kaku. Rambut gambarnya Isa agak kaku. Oke. Nah, yang ini sebelah kanan. Nah, ini bisa dibuat lebih bervolume. Ya. Biar gambar kita kelihatan dia lagi ngadep ke atas kanan. Kok agak beda? Teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Aduh, agak gugup nih diliatin. That's apa drawing on the spot. Terima kasih kakakku. Kak Irsa Belkar, Kak Irsa suka mati-mati sendiri? Iya, suka juga. Tapi nggak sesering itu sih. Kalau misalnya udah lama banget dipakai, nah dia mati-matian. Aku tinggal ke kamar mandi takut udah jadi. Terus kan, nah tuh. Ya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, nanti kita akan hapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Jadi biar teman-teman tidak terganggu dan lebih jelas. Nah, di bagian sebelah sini, wah, kelebihan 7 menit nih. Gak apa-apa kan kemarin lebih maju 10 menit. Nah, di sini kan di sini bagian kanannya ada apa sih namanya jepitnya. Berarti sebelah kanan yang di sini itu nggak kelihatan gitu kan. Disesuaikan aja. Nah, terus bagian bawah ini dia itu kan kayak menghadap ke depan ya. Nah, ini kita buat kayak garis poninya dulu. Nah, kita buat poninya agak panjang berarti ya. Nah, jangan lupa ini dikasih volume ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan arah gravitasi. Dia kan ke bawah, berarti dibuat ke bawah juga gitu. Terus di sini nih garis rambutnya sih sebenarnya. Nah, terus kita bikin lah. Jangan lupa dikasih volume sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Nah, terus kita bikin. Nah, di sini ikat rambutnya tuh kayak sedikit kelihatan. Nah, jadi kayak dia tuh semacam ketutupan sama si rambut kriwil unyu-unyu itu. Ya, jadi kayak ya apa sih? Jadi kita bikin aja kayak semacam awan gitu kan. Nah, jadi kelihatan oh dia lagi ngadep atas, di shoot dari atas kayak gitu. Gitu kawan. Nah kita lanjut. Nah, bagian samping. Kalau bagian samping seperti apa? Sama, kita tambahin volume buat poninya. Nah, ini buat poninya kita banyakin aja. Terus di sini kita buat kayak semacam garis. Nah, di sini kan ada rambut yang ke luar ya, yang di depannya telinga. Nah, terus di sini kita tambahkan volume. Bentar, mata Isa gatel. Nah, di sini kan rambut ya. Rambutnya kan gini sebenarnya tuh. Nah, teman-teman bisa tambahkan kayak volumenya lebih banyak. Terus bagian rambutnya yang kriwil di mana? Di sini gitu. Jadi dia nggak kelihatan ikat rambutnya. Gitu kawan. Terus di sini tuh biasanya saya kasih kayak garis-garis rambutnya gitu. Jadi lucu, biar lucu. Dan sudah jadi deh. Wes pagi. Kan aku pakai HP di aplikasi iPhone, susah bener bentuk rambut. Oh iya kak, kebetulan saya belum pernah pakai iPhone. Gak apa-apa, sebenarnya saya juga sering pakai HP biasa. Mana ya HP saya? Ya, mana ya? Selain yang dipakai, mana ya? Tiba-tiba, oh HP saya dicas. Nah, jadi Irsa tuh kalau di HP juga bisa gambar. Jadi dulu sebelum pakai iPad atau tab, itu Irsa gambarnya di ini HP. Tetap nggak mudeng, nggak apa-apa kak. Nggak harus sekarang kok dimudeng-mudengin semua. Asik. Oke, nah besok ya. Besok minggu depan rambut. Nah, nih Irsa juga gambarnya di sini gitu. Jadi bisa aja.
Oke, Irsa pakai ini pakai iPad Gen 9. Cakep. Nah, terus kita tinggal hapus nih bagian yang nggak perlu kayak gini. Mana ya? Misalkan ini saya duplikat dulu. Nah, ini bagian ini kan dia nggak kelihatan, berarti dihapus garis rambutnya. Terus garis kepalanya salah. Nah, di sini juga biar teman-teman tuh tidak bingung. Nah, di sini, nah ini perlu ditambahkan kayak apa sih namanya, jepit ya. Nanti kita tambahin, tolong ingatkan. Tolong ingatkan saya. Yes. Nah, ini juga jadi bagian-bagian yang sudah tidak terlihat tertutupi oleh objek lain atau misalkan gambar rambut, nah teman-teman bisa hapus gitu. Nah, ini bisa buat kayak gini. Pokok bikin inilah jepit. Dan sudah jadi, Masya Allah, tabarakallah. Kita udah selesai bikin gambar apa? Gambar kepala dari yang hadap depan dan yang menghadap-hadap. Insya Allah pekan depan nanti kita akan gambar ekspresi dan apa teman-teman, dan model rambut ya. Enggak 2 minggu lagi, tanggal 16. Jauh banget ya. Iya, tamat nih. Airsa review sedikit deh biar teman-teman yang baru join bisa tahu juga. Nah, jadi teman-teman, dalam membuat sebuah kepala itu kita kan biasanya pakai bentuk shape yang namanya lingkaran. Tapi apakah boleh dengan bentuk yang lain? Jawabannya boleh gitu, bebas banget gitu ya. Teman-teman bisa gunakan bentuk yang bahkan yang abstrak juga boleh gitu kan. Nah, biasanya dalam membuat gambar kepala itu kita perlu yang namanya membuat garis bantu vertikal dan horizontal. Sebagaimana yang teman-teman lihat. Nah, garis horizontal itu bantu kita untuk kayak menentukan nih posisi mata, alis, telinga. Terus misalkan garis vertikal yang lurus, nah itu dia akan membantu kita untuk menentukan posisi posisi hidung, dagu, ujung rambut ya kayak gitu. Nah, terus ini ternyata ini kan ada dagu ya. Kalau misalkan dagunya itu jauh, ini nih dua gambar ini dia itu punya garis lingkaran atau shape yang sama teman-teman. Tapi kenapa kok hasil gambarnya berbeda? Nah, karena titik dagunya itu jauh ya, titik dagu yang bagian atas itu jauh dari garis bantu lingkaran. Nah, sedangkan yang bawah itu bisa dibuat pas atau sedikit jaraknya antara garis bantu lingkaran dengan titik dagunya gitu. Semakin dekat dengan titik dagu, dia itu akan membuat karakter kita semakin unyu kayak Irsa. Enggak gitu. Tapi kalau misalkan jarak antara titik dagu dan garis bantu lingkaran itu jauh gitu kan, sejauh saya dan jodoh saya karena belum kelihatan gitu kan. Nah, dia tuh bisa looknya bakal lebih dewasa gitu kan. Nah, terus ternyata jarak antara mata, hidung, mulut itu sangat mempengaruhi gambar karakter kita. Nah, ketika gambar jarak antara mata, hidung, mulut itu berdekatan gitu ya, seperti ini, dan posisinya sedikit ke bawah dekat dengan dagu, nah itu akan menghasilkan gambar yang looknya lebih lucu gitu kan. Nah, beda banget nih ketika mata, hidung, mulutnya itu jaraknya tuh agak jarak gitu ya daripada yang bawah gitu. Dia looknya bakal lebih dewasa. Nah, bahkan gambar dengan bentuk kepala, mulut, hidung, mulut, mata, alis yang sama gitu, dia tuh punya look yang berbeda ketika posisinya berbeda juga gitu kan. Ini jarak matanya agak ke atas nih, hidungnya agak jauh dari mata, terus mulutnya juga agak ke bawah gitu kan. Iya, tenang kakak, nanti di-upload, tapi nggak nanti, atau setiap 1 minggu sekali. Yang kemarin itu Irsa lupa, ternyata masih belum upload, kurang 1 video. Maaf, Irsa lupa. Oke, nah kayak gitu. Terus, apakah garis vertikal dan horizontal itu hanya lurus? Tentu saya tidak, kawan, gitu kan. Halo Kak Banana. Nah, jadi garis vertikal dan horizontal itu bisa melengkung, disesuaikan dan itu sesuai dengan kemana kepala itu menghadap. Kalau misalkan garis vertikalnya melengkung sebelah kiri, berarti dia lagi hadap sebelah kiri. Kalau misalkan garis horizontalnya lurus, berarti kemungkinan kepalanya tuh tegak gitu, cuma dia noleh sedikit ke kanan atau ke kiri. Buka kakak aku kelas. Nah, kalau misalkan ini, kok garis vertikal horizontalnya sama-sama melengkung ya gitu kan. Karena karena kalau misalkan vertikalnya melengkung, berarti dia lagi noleh ke kanan nih. Kenapa garis horizontalnya melengkung ke atas? Berarti dia menoleh ke atas. Dia tuh kepalanya
hadap ke kanan dan mendongak ke atas kayak gitu. Jadi garis vertikal dan horizontalnya itu mengikuti kemana arah kepala itu berada gitu kawan. Dan dari gambar sketsa kepala yang ini kita jadiin ini, wis sungguh mudah bukan? mudah. Nah ini silakan di SS gitu kan. Nah insyaallah di tanggal 16 nanti akan ada dots ya teman-teman. Apa ya dots itu? Oh iya, kita akan belajar dan latihan bareng untuk membuat rambut dan ekspresi gitu. Betul, kakak aku mata pun seperti itu. Dan bisa mau menginformasikan sejenak, boleh ya? Boleh dong. Nah, jadi kemarin sama teman-teman ilustrator, nah itu ngadain gerakan ilustrasi untuk literasi. Terima kasih hadiahnya. Nah, jadi gerakan ini, jadi kemarin tuh terkumpul 144 karya ya. Yang mana itu kita buat sebuah kalender dan poster yang mana ini bisa dicetak secara gratis tapi tidak untuk dikomersialkan. Teman-teman bisa gunakan untuk pribadi atau misalkan mau dikasih nih ke lembaga pendidikan atau misalkan kayak rumah baca, rumah belajar, atau kebutuhan pendidikan dan literasi lainnya. Tanggal 16 kakakku. Nah, jadi teman-teman bisa dapatkan. Dan ini nih, banyak banget ilustrasi yang beragam. Tapi ketika disatukan menjadi sesuatu yang wow gitu kan. Oke. Nah, nih. Oke. Mana ya? Mana jadwal Irsa? Nah, ini jadwal dotsnya Irsa di sini. Ya, nih nanti kita bahas apa aja di sini. Kenapa sekarang nggak terjadwal tiap hari ini sampai ini gitu ya? Karena karena kita sesuaikan dengan jadwal manggung ya. Karena si Irsalina Jamil ini akan manggung. Aduh, batuk. Oke. Berapaan kak? Apanya itu berapa ya? Tiba-tiba. Oke teman-teman, makasih banyak ya untuk waktunya. Semoga Allah mudahkan segala urusan teman-teman, selalu dihadirkan banyak kebaikan dalam kehidupannya teman-teman dan juga Irsa, dan semangat terus yang untuk yang kita yang sedang berproses. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Makasih kakak. Oke, bye-bye. Ya, Imam telat. Nanti aku setrap, Imam. Sama-sama, bye-bye.